adik-adik, salam. Apa kabar hari ini? Tentu kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri melakukan ibadah. Bela ibadah yang kita lakukan ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Untuk ibadah pada minggu hari ini akan dilayani oleh Kak Liwi sebagai liturgus dan Kak Ota sebagai pelayan firman. Kami undang adik-adik bagi berdiri untuk bersama-sama dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Mas Taruna. Adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh melakukan ibadah. Bela ibadah yang kami lakukan ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Bapa kami dalam surga, di pagi yang indah ini kami berdoa Bapak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dia boleh menyampaikan kebenaran firman ini sungguh benar dengan kehendak-Mu. Demikian juga buat adik-adik pelayan yang mendengarkan, kiranya Tuhan berkati sehingga firman itu tidak berlalu dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami serahkanlah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 11 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang pertama hingga yang ke-7 yang menyatakan demikian. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang, berapi, dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi puyala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Adik-adik teruna
yang dikasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas tuntunan-Mu, bahkan pemeliharaan Engkau dalam kehidupan kami sepanjang hari. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menuntun kehidupan kami dari malam hingga di pagi hari ini Bapa. Kami bisa kembali bersama dengan adik-adik kami, adik-adik teruna kami, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Bapa. Kuasai kami dengan kuasa Kudus-Mu, supaya kami dimampukan bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Kami sambut firman Bapa, di dalam Yesus kami bisa berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil di kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan suatu tema, yaitu perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing diisi 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang mengidahkan anggur, baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang kurang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sejauh pembacaan kita, terpujilah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pembacaan kita yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang 11, memberikan suatu tema buat kita supaya kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita sepanjang sepekan minggu ini, yaitu aku mengandalkan kuasa Tuhan. Perikop bacaan ini mengisahkan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menghadiri pesta perkawinan di Kana. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dan juga keluarga besar. Karena itu, pesta perkawinan yang dilakukan harus disiapkan dengan baik. Dengan demikian,
acara dapat dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Adik-adik taruna yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada dalam pesta perkawinan di Kana tersebut. Ketika ibunya mengetahui cadangan anggur keluarga telah berkurang atau menipis, maka dia menjumpai Yesus. Ia lalu menyampaikan situasi yang dialami oleh keluarga mempelai pada saat itu. Namun demikian, karena Yesus juga tidak mengharapkan pesta perkawinan tersebut mengalami kegagalan, maka ia mulai bertindak. Yesus berkata kepada para pelayan agar 6 tempayan yang disediakan diisi dengan air. Setelah itu Yesus meminta agar air dalam tempayan tersebut dapat dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta pada saat itu. Adik-adik taruna yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ternyata air yang diisi ke dalam tempayan-tempayan tersebut berubah menjadi anggur yang berkualitas baik atau enak. Adik-adik taruna yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di pesta perkawinan di Kana mau menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengubah sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kehadiran Yesus memberi dampak baik bagi banyak orang pada saat itu. Yesus mengubah air tawar menjadi anggur yang baik dan enak rasanya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Karena itu, kita diminta agar senantiasa bersandar, berharap padanya. Dengan demikian, apapun yang kita hadapi dan jalani, semuanya apapun yang kita hadapi dan jalani, semuanya dapat dilalui dengan baik. Kalau kita mau datang kepadanya melalui doa yang kita ingin panjatkan kepada Tuhan. Doa merupakan napas kehidupan orang percaya untuk menyampaikan isi hatinya pada Tuhan. Serta kita juga mempunyai rasa peduli kepada orang lain, menolong mereka tanpa melihat siapa mereka, dari mana mereka. Kita menolong dengan tulus, dan orang lain akan merasakan sukacita bahwa kehadiran Yesus akan membawa kita mengalami atau merasakan sukacita yang sejati di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik taruna, saatnya kita akan masuk dalam doa sepakat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan Bapa berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Bapa dalam kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu telah kami sampaikan dan telah kami dengar.
Biar firman itu tertanam baik di dalam hati kami. Firman itu mengajarkan kami bagaimana kami mengandalkan kuasa-Mu, bukan mengandalkan kekuatan diri kami. Bapa Sorga, kuatkanlah iman kami hanya kepadamu, supaya kami bisa terus bersandar hanya kepadamu. Berkati adik-adik kami Bapa di dalam bangku studi mereka, di dalam bangku persekolahan mereka. Engkau berkati, Engkau lindungi Bapa mereka. Engkau cukupi apa yang mereka butuhkan dalam studi mereka, dalam pendidikan mereka. Engkau campur tangan di dalamnya, supaya kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan ini bisa membawa berkat bagi sesama mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapa Sorga, kami percaya Bapa, uluran tangan-Mu terus menopang kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka lakukan Bapa, Engkau campur tangan di dalamnya, supaya melalui kerja keras mereka akan memetik buah dari usaha yang mereka lakukan selama ini. Cukupkan kebutuhan mereka Bapa, supaya mereka selalu bersandar hanya kepadamu, supaya mereka selalu berharap hanya kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan keluarga mereka. Begitu Bapa, kami berdoa buat Yayasan TK Sion. Engkau berkati para guru yang mendidik anak-anak kami di dalamnya. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka ketekunan, bahkan mereka selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan, dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai pendidik buat anak-anak kami. Agar anak-anak kami yang keluar dari TK Sion Bapa bisa memancarkan terang, bisa memancarkan kasih bagi sama mereka. Bapa Sorga, berkati bangsa dan negara kami Bapa, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah sekalipun. Kau berkati mereka Bapa, Kau lindungi para pemimpin kami. Berikan mereka kesehatan yang sempurna Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu dan takut hanya kepadamu. Bapa Sorga, pulihkan bangsa dan negara kami dari COVID-19. Biarlah kami bisa bersama-sama dengan adik-adik kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu persekutuan Bapa, kami rindu jamahan tangan-Mu buat memulihkan bangsa negara kami. Bapa Sorga, berkati juga para janda, duda, anak yatim, dimanapun mereka berada Bapa. Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka, supaya mereka juga merasakan sukacita, kebahagiaan yang mereka rasakan setiap hari. Bapa Sorga, berkati juga kami Bapa yang hadir pada saat ini. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan Bapa, Engkau jamah kami Bapa. Topangan tangan-Mu terus melingkupi diri kami, supaya sukacita, berkat terpancar dalam diri kami. Bapa Sorga, inilah doa harapan kami Bapa, jauh dari sempurna, tetapi Engkau menyempurnakan doa kami, seperti Engkau mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga.
Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 161, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan kasih karunia-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami. Berkati persembahan kami dan layakkan, kuduskan sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di muka bumi. Dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, berkati ajarlah kami untuk melakukan dan menggunakannya seturut kehendak-Mu. Terlebih pakailah tubuh dan jiwa kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan. Inilah ungkapan syukur hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik teruna, sebelum kita pulang, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih dan damai sejahtera akan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh.